Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya apabila zakat fitrah karena sesuatu hal oleh hamil dibagikan setelah sholat Id? Pertanyaan dari Ibu Najiati di Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Najiati di Purbalingga tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Bagaimana kalau karena sesuatu hal, ya, jadi dibayarkan memang sebelum sholat Id, tapi karena suatu hal, amil baru bisa membagikannya setelah sholat Id. Dan ini memang salah satu kasus yang banyak terjadi. Baik para pemirsa Tajil Fast TV, semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, termasuk menunaikan Idul Fitri. Karena kita sebaiknya senantiasa berdoa, ya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Salah satu bentuknya, ya kalau dalam masalah zakat fitri, mudah-mudahan kita dimudahkan memberikan zakat fitri yang terbaik dan di waktu yang terbaik. Masalah zakat fitri, ya jadi memang zakat ini secara bahasa kalau di kamus besar bahasa Arab, ya itu misalkan saya ambilkan dari Mu'jamul Wasit, az-zakat secara bahasa itu tumbuh berkembang bertambah gitu. Jadi artinya zakat ini sebuah pemberian harta yang diwajibkan, ya karena di dalam surat Taubah 103, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka, ya ini supaya nanti harta ini berkembang di dunia keberkahannya dan di akhirat. Kemudian ada dua istilah, satu fitri, satu fitrah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ya. Kalau fitri itu artinya berbuka lagi. Maka di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, ini di jilid 2 halaman 8278, disebut zakat fitri karena zakat ini dikeluarkan pada hari terakhir kita sudah tidak puasa lagi. Artinya dikeluarkan berkaitan dengan sudah selesai berbuka al-fitr. Yang kedua, di dalam Al-Majmu' jilid 6 halaman 103 bisa juga disebut zakat fitrah. Fitrah itu artinya asal penciptaan. Ya, dan dikuatkan di Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, Abu Haisam mengatakan al-fitrah itu asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan dari ibunya. Maka Ibnu Qutaibah dalam Al-Mughni mengatakan boleh juga dinamakan zakat fitrah karena zakat untuk badan dan jiwa. Ya, zakat berkaitan dengan dengan adanya orang yang hidup dan ke fitrah dari lahirnya. Jadi persoalan ini tidak jadi masalah, orang menyebutkan zakat fitri boleh, zakat fitrah boleh, karena para ulama juga membolehkan itulah. Hukum asalnya bagaimana tuh zakat fitri? Di dalam riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim 934 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, bukan Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, karena menceritakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa wal saghiri wal kabri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salati. Jadi Allah mewajibkan zakat fitri ini satu sok dari kurma, satu sok dari gandum, ya itu karena makanan pokok pada zaman Nabi, maka dikiaskan dengan semua makanan pokok di masing-masing daerah. Kalau Indonesia berarti ya beras, kalau Papua mungkin sagu, kalau daerah mana mungkin jagung, tergantung makanan pokoknya ya. Pada siapa? Baik itu budak maupun merdeka, ya sekarang tidak ada budak, berarti ya orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua, ya dari kaum muslimin, semuanya dapat kewajiban ini. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk ditunaikan sebelum sholat Id, bahkan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat. Ini idealnya. Jadi ditunaikan sebelum orang melakukan sholat. Dalam riwayat yang lain dari Abu Daud nomor 1609 dan Ibnu Majah nomor 1827 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan li shaimi minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin. Ya, man addaha qabla salat fa hiya zakatun maqbulah. Ya, wa man addaha ba'da salat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Jadi dari hadis ini disebutkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri ini atau zakat fitrah sebagai fungsinya dua. Satu untuk mensucikan orang yang puasa dari bolong-bolongnya. Kan kadang orang puasa suka rusak tuh. Kadang pernah bohong, mungkin melihat sesuatu yang tidak baik,
mungkin mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ini puasanya tidak batal tapi rusak, bisa ditutup dengan zakat fitri. Makanya zakat fitri dengan beras yang terbaik yang biasa kita makan gitu ya. Jangan kita makannya beras rojo lele, zakatnya IR64 gitu ya. Kita makannya beras basmati atau senilai basmati, zakatnya IR64 ya. Berikan yang terbaik supaya kita tertutup kerusakan-kerusakan kita. Dan kedua, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan pada fakir miskin. Dari dasar ini hikmahnya kata para ulama supaya tidak ada orang miskin yang sedih pada hari raya karena tidak punya makanan, gitu ya. Nah, sekarang persoalan siapa yang berhak? Nah, ini saya jelaskan agak sedikit luas. Siapa yang berhak atau siapa yang wajib melakukannya? Ya, ternyata wajib ditunaikan tadi oleh orang merdeka, laki-laki, perempuan, orang dewasa, orang kecil. Ya, jadi semuanya mendapatkan kewajiban ini, dan para ulama mengatakan ya intinya pada orang yang bertemu dengan terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Jadi kalau mereka ini pada malam Idul Fitri hidup atau baru lahir, ya maka sudah terkena kewajiban zakat fitri, ya, atau zakat fitrah lagi. Jadi kalau mendapati waktu begitu pada bertemunya terbenamnya matahari di malam Idul Fitri. Ya, jadi kalau sesudah terbenam nggak dapat, kalau sebelum terbenam dapat, pas terbenamnya dapat kewajiban maksudnya. Lah, kapan batasan seorang wajib mengeluarkan zakat fitri? Dia memiliki makanan bagi dirinya dan keluarganya untuk sehari semalam. Jadi untuk malam Idul Fitri dan hari Idul Fitrinya. Kalau memiliki makanan untuk sehari semalam itu, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitri. Dasarnya adalah kemampuan, sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984, bahwa man sa'ala wa indahu ma yughnihi, barang siapa yang minta-minta dia sudah memiliki sesuatu yang mencukupinya, fa innama yustaksaru minan nar, sebenarnya yastaksiru minan nar, dia memperbanyak bara api. Faqalu ya Rasulullah ma yughni, mereka bertanya, wa Rasulullah, apa sih batasan orang sudah dianggap cukup memiliki? Qala an yakuna lahu syab'un yaumun wa lailatun aw lailatun wa yaumun, gitu ya. Maaf, ya, ayyakuna lahu sab'a yaumin, ayyakuna lahu sab'a yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin. Ya, artinya dia memiliki sesuatu yang mengenyangkannya untuk sehari semalam atau semalam sehari. Nah, dengan dasar itu orang yang punya kemampuan itu memiliki makanan sehari semalam aja sudah wajib mengeluarkan zakat fitri. Makanya bisa jadi orang yang mengeluarkan zakat fitri ini juga mustahik, gitu, karena dia juga kategori miskin, gitu kan. Jadi dia mengeluarkan tapi dia juga mendapatkan. Lah, kapan orang bisa menunaikan zakat fitri? Jadi di sini ada dua persoalan. Persoalan pertama, orang mengeluarkannya, karena sebenarnya orang mengeluarkan zakat fitri itu tidak harus lewat amil, bisa langsung. Ya kalau langsung, maka didasarkan hadis tadi, faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa menunaikan sebelum sholat, itu zakat yang diterima. Jadi batas maksimalnya adalah sebelum sholat Id. Di mana? Di daerah dia tinggal, bukan misalkan sholat idnya di sana udah duluan, di sini belum, ya dasarnya sini, gitu. Itu batas maksimalnya. Ya, batas minimalnya kapan? Batas minimalnya ada pendapat para ulama yang berbeda-beda. Di antaranya saya sebutkan di sini pendapat ulama kapan sih mengeluarkan zakat fitri itu. Afdolnya ada waktu afdol, yaitu dari terbit fajar Idul Fitri sampai dekat pelaksanaan sholat Id. Ini dasarkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waman addaha qabla shalah, dengan hadis ini yang tadi disebutkan di atas, berarti waktu afdol. Tapi kan menyulitkan, ya, kecuali kita berikan langsung, gitu kan, kepada tetangga kita yang mau berangkat sholat Id, kita berikan kepada tetangga kita. Lah itu waktu terbaik, gitu. Tapi waktu boleh kapan? Sehari dua hari sebelum Idul Fitri, itu sehari 2 hari waktu yang boleh. Karena nanti kalau ini lewat amil, memudahkan amil untuk mendistribusikannya. Ya, ini didasarkan riwayat Imam Bukhari nomor 1511, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang yang berhak menerimanya, jadi dia memberikan secara langsung, ya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi ini dasarnya boleh.
Sebagian ulama membolehkan zakat fitri ditunaikan 3 hari sebelum Idul Fitri. Boleh. Dari Nafi, riwayat Malik dalam Muwatta'nya nomor 629. Ya, anna Abdullah bin Umar kana yam'atsu bi zakatil fitri ila alladhi tujma'u 'indahu qabla al-fitri bi yaumaini aw thalathatin. Abdullah bin Umar ini memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggungannya 2 atau 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Boleh. Ini para sahabat juga melakukan itu. Kemudian sebagian ulama berpendapat boleh ditunaikan sejak awal Ramadan, boleh gitu. Ada pula yang berpendapat boleh ditunaikan 1 atau 2 tahun sebelumnya. Ini ada dalam Mausu'ah Fiqhiyah jilid 2 halaman 8284 dan kitab Mughni jilid 5 halaman 494. Ya. Terus bagaimana? Ya, ini kan khilafiyah, tetapi yang lebih tepat ya tentu beberapa hari sebelumnya, supaya kalau memang kita memberikan langsung, ya carilah waktu yang terbaik sebelum sholat id. Setelah sholat fajar kita keluar cari orang yang memang tetangga kita atau siapa yang membutuhkan, kita kasih. Tapi kalau lewat panitia di masjid misalkan, ya sebaiknya sehari sebelumnya, ya, supaya panitia punya waktu yang luang untuk bisa membayarkan zakat ini. Lah, memang muncul masalah. Ada yang berpendapat ya idealnya memang pembayaran dan distribusi sebelum itu. Kalau pembayaran sudah jelas. Nah, artinya kalau kita membayarnya ke panitia setelah sholat id, ya itu sudah tidak diterima sebagai zakat. Tapi ketika kita membayarnya ke panitia sebelum id, ya saya ulangi, kalau kita mendistribusikan langsung atau membayar ke panitia setelah sholat id, ya itu bukan zakat fitri, gitu kan, bukan zakat fitrah. Tapi kalau kita memberikannya sebelum sholat id, ya kepada panitia atau sehari 2 hari sebelumnya. Cuma panitia karena kesulitan, misalkan distribusinya jauh, kayak kalau di Purwokerto mah gampang ya, mungkin daerah tempat yang di pelosok-pelosok butuh transportasi, atau pada satu hari hujan deras badai gitu, ya tidak bisa membagi, misalkan begitu. Nah, karena ada kesulitan itu, maka boleh, kan itu ada darurat ya. Maka ya kalau kaidah umum ya tentu al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan menghasilkan kemudahan, atau tubihul mahdhurat, kondisi darurat membolehkan hal-hal yang dilarang, ya, termasuk ya sebenarnya penunaian zakat fitri setelah sholat id kan nggak boleh ya, karena tidak sah, tapi menjadi boleh karena kondisional. Jadi begitu Ibu yang ada di Purbalingga, Ibu Najiati dan para kita semuanya, ya, jadi sebaiknya ya idealnya kalau memang sendiri ya sehari sebelumnya lah, pada malam harinya itu ideal, atau setelah sholat fajar. Cuma ini agak menyulitkan karena biasanya orang wis kemurungsung harap sholat ya, gitu. Tapi kalau mungkin habis sholat subuh kita datang ke tetangga, ketok rumah, ini zakat fitri, boleh. Tapi kalau lewat amil ya sebaiknya sesuai ketentuan amil di tempatnya dengan. Kalau amil bisa mulai zakat fitri sejak 3 hari ya secepat mungkin, supaya amil mendistribusikannya itu lebih cepat itu. Lah, tadi saya sampaikan pendapat-pendapat tentang pengeluaran zakat dan pembagiannya. Tentu yang paling utama itu karena tujuan zakat fitri adalah supaya di waktu hari raya orang tidak ada yang sedih karena tidak memiliki makanan. Kalau dibagikan sebelumnya ya nanti habis kan begitu ya. Ya tapi ya nggak apa-apa walaupun itu sah itu. Adapun berapa bilangannya? Ya, bilangannya ada khilafiyah dari 2,04 kata Syekh Shalih Utsaimin sampai dengan 2,5 kilo dalam Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Di NU juga sekitar 2,5 kilo. Ya memang berbeda-beda, ada yang mengatakan 3 kilo, jadi ya batas minimal 2 kilo, 2,04 kilo atau 2,1, batas maksimal tidak ada, artinya ya idealnya 3 kilo lah, 2,5 sampai 3 kilo. Jadi kita harus bijaksana, tidak menyulitkan, ya, yang memudahkan. Bagi orang yang tidak mampu banget, ya memang berasnya sedikit, ya ambil batas minimal 2,1 kilo gitu kan. Tapi bagi orang yang mampu, ya jangan pelit gitu. Kalau memang dia bisa 3 kilo, ya 3 kilo gitu. Syukur dengan lauk pauknya. Itu lebih baik lagi ya, kalau dia punya kelebihan, begitu ya. Tapi kalau di Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2,5 kilo, di NU kalau nggak salah 25 kilo. Kalau di Lazismu juga saya kira sekitar 3 kilo kalau nggak salah. Ya 2,5 sampai 3 kilo. Di Basnas juga sekitar 3 kilo. Jadi dan harga berasnya mengikuti harga umum. Kalau nggak salah sekarang sekitar 15.000, karena 12,5 atau 15.000 lah yang beras standar. Tapi kalau orang yang mampu, misalkan saya biasanya makan, tadi saya ulangi, beras Pandan Wangi, ya sebisa mungkin kita menunaikannya Pandan Wangi. Dan bagi para panitia itu bukan amil ya, dia itu tidak berhak untuk mendapatkan bagian amil sebenarnya, karena itu bukan amil, dia panitia. Amil itu ditunjuk resmi oleh pemerintah atau ditunjuk oleh
ormas Islam seperti Muhammadiyah atau NU sebagai pegawai di lembaga, kalau di Muhammadiyah lazismo, kalau di NU lazisno. Adapun siapa yang berhak menerimanya ada khilafiyah. Sebagian ulama berpegang dengan Al-Baqarah 60, berpendapat bahwa yang berhak menerima zakat fitriyah 8 golongan itu, dari fakir, miskin, gharim, mu'allaf, sabilillah dan seterusnya. Tapi kalau didasarkan hadis yang tadi Ibnu Abbas, bahwa ini tu'matan lil masakin, sebagai memberi makan untuk orang miskin, yang tadi hadis dari Ibnu Abbas yang sudah saya sampaikan. Dengan dasar itu seperti di fatwa Tarjih Muhammadiyah dan ulama-ulama yang lain menyebutkan sebenarnya zakat fitri hanya diperuntukkan khusus bagi fakir miskin saja, bukan kepada 8 golongan. Lah itu ada khilafiyah, monggo jenengan milih yang mana. Kalau jenengan orang warga Muhammadiyah ikutlah fatwa Tarjih Muhammadiyah, kalau NU ikutlah NU, kalau tidak NU Muhammadiyah ikutlah fatwa MUI, begitu kan. Jadi jelas karena kita siapa, kita tidak tahu, kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama, ya ada perbedaan-perbedaan itu menjadikan rahmah, tidak mengapa, itu sebagai sebuah kedewasaan dalam beragama. Dan bagi panitia, kalau menerima beras, doakan dia, atau menerima zakat fitri, doakan kepada orang yang memberi zakat. Didasarkan surat At-Taubah ayat 103. Di situ ada kalimat washolli alaihim. Ya, jadi khudh min amwalihim shadaqatan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ya, kalau nggak salah begitu ya. Kalau ayatnya, ambillah dari mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sehingga doamu akan menenteramkan hati mereka. Maka para ulama mengatakan doa untuk panitia, untuk orang muzaki. Jadi misalkan si fulan datang ke kita, ini saya mau zakat fitri untuk saya dan keluarga saya, maka doakan Allahumma sholli ala fulan wa alih. Itu. Kalau yang zakat itu Pak Yudi misalkan, Allahumma sholli ala Yudi, kalau Pak Yudi tok. Tapi ya, Pak Yudi bilang, saya ini untuk saya, istri dan keluarga, sekian 15 kilo misalkan. Maka Allahumma sholli ala Yudi wa alih. Ya, semoga Allah memberikan sholawatnya kepada Pak Yudi dan keluarganya. Sholawat Allah itu rahmah, ampunan, rahmat, maghfirah, ampunan, dan ridho Allah. Jadi itu doa yang disepakati, Allahumma sholli ala Yudi wa alih gitu. Ya, dan keluarganya. Tapi ada juga doa riwayat Imam Syafi'i, ya, jadi dengan doa ajarakallahu fima a'taita, ya, wa baraka fima abqaita, wa ja'alallahu lakum tahura. Itu lengkapnya begitu. Tapi kalau cuma wa baraka fima a'taita ya boleh. Ya, kalau banyak ajarakumullahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahura. Kalau cuma 2 orang, ya, ajarakumullahu fima a'taituma wa baraka fima abqaituma wa ja'alallahu lakuma tahura gitu. Jadi kurang lebih doanya seperti itu riwayat Imam Syafi'i, tapi yang disepakati ulama yang Allahumma sholli ala wa alih gitu. Tapi nggak mengapa. Ya, yang artinya semoga Allah memberi pahala atas apa yang kau berikan, memberikan keberkahan atas yang kau tinggalkan, dan semoga Allah menjadikan ini sebagai penyuci. Ya, itu doanya ya. Jadi kalau 1 orang ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Kalau perempuan ajaroki gitu. Ya, itu begitu kurang lebih. Demikian, semoga Allah menuntun kita memberikan ibadah yang terbaik. Aku lupa lihat, wastaghfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada
وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن محمدا عبدك ورسولك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر